Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak. Siap. Masih semangat? Masih. Jam terakhir kita masih semangat ya. Jadi hari ini pelajaran sejarah terus jam ke-9. Saya tahu kalian agak capek sudah, tapi siang-siang jam terakhir kita harus semangatnya masih tetap ya. Jadi pelajaran sejarah ini membahas tentang kalau minggu kemarin kita bahas tentang VOC dan pemerintahan Batak kalau tidak salah ya. Jadi tentang VOC sekarang sudah habis, VOC sudah habis penjajah. Sekarang ke perlawanan, materi yang hari ini adalah perlawanan bangsa Indonesia. Perlawanan terhadap siapa? Yang menjajah kita siapa? Nah, jadi perlawanan terhadap bangsa Eropa, dan hanya Belanda. Jadi sebelumnya itu, sekarang adalah materinya ini ya, hari ini itu. Nah, sekarang hari ini berbeda dengan sebelumnya. Jadi model pembelajaran kita atau model cara belajar kita yaitu namanya PJBL atau Project Based Learning. Apa maksudnya? Yaitu kita membuat proyek atau produk sesuatu seperti itu. Nah, makanya kalian saya ajak ke sini ke ruang komputer ya. Nah, tujuan pembelajaran hari ini apa? Untuk tentang materi yang perlawanan bahasa Indonesia, yaitu bisa dilihat di sini. Tujuannya adalah diagnosis pertanyaan dasar. Dari apa? Dari video pembelajaran yang sudah saya share. Ya, sudah bisa dibuka videonya? Nah, nanti di video itu akan ada video pembelajaran tentang perlawanan bangsa Indonesia tadi, dan sudah saya sertakan tadi LKPD sudah lembar kerja itu ya. Nah, setelah itu baru ada arahnya ya. Jadi bagaimana cara mengerjakan semua bisa dilihat di LKPD itu. Yang kedua adalah mendesain perencanaan proyek. Jadi mendesainnya caranya seperti apa nanti bisa dilihat di LKPD itu. Ketiga adalah kalian bisa membuat penjadwalan rencana proyek. Jadi proyeknya ditentukan, baru membuat rencana jadwal. Keempat adalah mempresentasikan hasil proyek. Jadi kalau sudah kita cari informasi, terus mempresentasikan hasil kelompok kalian sendiri. Yang keempat adalah mendiskusikan bersama hasil proyek yang sudah dikerjakan. Lewat apa? Aplikasinya nanti namanya Canva ya. Namanya infografis. Terutama yang berhubungan dengan pendidikan. Baik, seperti itu. Bisa dipahami? Bisa. Baik, sekarang silahkan dibagi 5 kelompok. Isinya campur ya, heterogen dan minimal isinya adalah 5 siswa. Silakan ya. Nah, ini kalau tempat duduknya bisa kalau yang belakang bisa ada sini ya. Nah, atau bisa diiringkan kursinya seperti itu. Bisa dipahami? Sekarang dibuka LKPD yang sudah saya serahkan. LKPD itu ya. LKPD-nya silahkan dilihat. LKPD lembar kerja, bagaimana cara mengerjakannya. Langkah pertama seperti apa? Terus saya buat tabel di situ. Jadi ada bentuk tabel, kalian tinggal mengisi ya. Jadi silakan. Langkah pertama apa di situ? Penentuan pertanyaan dasar. Dari apa? Dari video pembelajaran. Silakan dibuka link yang di-share oleh sekretaris. Silakan dilihat dulu videonya. Baru kita mengerjakan LKPD. Baik, silakan bareng-bareng dibuka linknya dan dicermati, dipahami videonya dulu. Dilihat dulu videonya, terus mana hasil dulu. Pada tahun 1810 sampai 1830, Hindia Belanda masuk Maroko dikuasai oleh Inggris. Pada masa Inggris berbeda dengan masa VOC, di mana merupakan ketentuan pada masa VOC
juga, seperti praktek monopoli dagang, terutama cuti dan tunjangan. Kembali berkuasa di Maroko pada tahun 1817. Aturan yang tidak diperlukan akhirnya diberlakukan kembali, seperti aturan kerja paksa dan monopoli dagang akhirnya diberlakukan kembali, seperti aturan kerja paksa dan monopoli perdagangan cuti. Tokoh yang paling menentukan pada kembali itu adalah tugas mutilasi atau Kapitan Patimura. Selain itu, ada juga teman wanita, yaitu Priscilla Marta Tiahau. Patimura berhasil merebut Benteng Dürstedt dan Benteng Nevertje. Perlawanan yang gigih membuat Gubernur Ambon terpaksa meminta bantuan pasukan dari Batavia. Setelah satu persatu pasukan Belanda puas, Patimura pun akhirnya ditangkap dan dijatuhi hukuman pada tahun 1817. Berkat jasanya melawan kolonialisme Belanda, gambar Patimura difotokan dalam ucapan Luar Seribu Rupiah. Yang menimbulkan ancaman bagi Kesultanan Malaka. Sultan Badaruddin merupakan pemimpin keamanan. Ketika terjadi pergantian kekuasaan pada Sultan Jatuh tahun 1811, Malaka dijadikan oleh Inggris. Sultan Badaruddin Sulaiman Sultan Ahmad Najamuddin kemudian melarikan diri, namun menyerah pada tahun 1800. Beberapa bulan pada tahun 1800. Perlawanan yang ketiga adalah perlawanan Ibu Bondo di Sumatera Barat. Hal ini dilatar belakangi adanya konflik internal antara kaum Kiri dan kaum Adat. Sultan digunakan antara kaum Kiri dan kaum Adat. Kaum Kiri menganggap meskipun dalam Islam, mereka masih melakukan hal-hal yang dilarang dalam agama Islam, seperti berjudi dan memabukkan. Kaum Kiri menganggap ini kondisi dalam menerima Islam masuk dimanfaatkan istrinya dalam Islam dengan mendirikan bangunan kepada Belanda dalam mengajar Islam Madrid. Pada akhirnya, Belanda menyadari bahwa Sultan Belanda Jadi sudah selesai melihat video? Selesai? Nah sekarang dilihat LKPD-nya atau lembar kerja yang saya bagikan tadi. Jadi ada cara pengerjaan ya di tabel-tabel tersebut. Silahkan dilihat. Mencari pertanyaan mendasar di poin ke 1.
1 ya. Jadi setelah selesai mencari video, silahkan sekarang dikerjakan secara kelompok mencari pertanyaan dasar apa saja yang ada di video tersebut ya. Video pembelajaran tadi silahkan ditulis di lembar kerja. Bisa dimengerti? Baik, silahkan dikerjakan ayo. Yang bingung bisa tanya, atau yang mungkin belum mengerti bisa tanya. Sekarang silahkan mulai dicari dulu pertanyaan dasar dari video tersebut apa tadi. Jadi ya. Maksudnya nomor 3. Oh, sudah sampai nomor 3. Baik. Jadi yang ketiga adalah penyusunan jadwal ya. Maksudnya jadwal di sini adalah kalau sudah menulis pertanyaan dasar, itu kita menyusun rancangan proyek dulu. Jadi kalau kita pakai Canva, berarti kita menuliskannya di langkah pembuatan adalah pembukaan Canva dulu, baru mencari namanya infografis pendidikan, baru dilihat yang paling cocok dengan materi, template atau contohnya ada di situ, ya bisa dilihat. Baik. Sudah? Ada yang belum dimengerti? Mana ini? Ini? Ya, nama dulu ya, nama kelompok siapa yang ditulis ya. Jadi sudah. Terus baru pertanyaan mendasar sudah. Nah, terus baru ke tahap 2 yaitu apa di situ? Penyusunan rancangan. Kalau rancangan bisa langsung ke Canva ya. Langsung ketiga berarti jadwal. Maksudnya jadwal adalah paham? Jadi maksudnya seperti ini. Pas kalian mengerjakan ini, ini sudah ditulis ya langkah-langkahnya. Pembuatan infografis di aplikasi Canva. Jadi kalian buka aplikasinya kapan gitu. Kapan maksudnya apa? Waktunya nanti ditulis ini. Nah, ini ditulis lagi di sini. Kapan waktunya, terus milih temanya waktunya kapan. Mungkin sekarang mungkin jam 3 kurang ya. Ditulis waktunya. Nah, terus terakhir adalah penyusunan infografis juga ditulis di LKPD. Jadi semuanya jelas. Jadi mulai buka kapan, mulai membuka mengerjakan kapan gitu. Silahkan ya. Kalau sudah mengerti bisa dimulai. Bisa mengerti tentang bagian nomor 1 pertanyaan dasar sudah ditulis? Nah, kalau sudah langsung ke mendesain perencanaan. Kalian buka Canva-nya ya. Kalian buka aplikasi Canva-nya dibuka. Nah, langsung ke infografis. Ini Canva-nya ini. Ini kan banyak. Ya. Silakan. Nah, ini kalau menyusun mendesainnya di sini. Jadi ada template atau tema ya. Jadi
tema infografisnya ini tinggal kalian pilih salah satu sembarang, coba diklik salah satu sembarang. Nah ini di sini kita perbesar 31, kalian perbesar sedikit, tanda hitam ini tarik ke kanan, tidak pas. Nah bagian gambar sama tulisan nanti tinggal diganti oleh materinya tadi, perlawanan bangsa Indonesia. Nah ini mungkin ada gambar, ada tulisan. Nah di scroll ke atas mungkin. Nah ini mungkin bisa diganti gambar atau tulisan, atau mungkin coba template yang lain atau tema yang lain, banyak di sini ya. Ini ada hubungannya dengan pendidikan. Jadi contohnya sudah ada, tinggal mengganti tulisan dan gambar. Ya bisa dipahami? Ini kan ada gambar, ada buahnya. Silahkan dilihat dulu. Ya. Canva sudah dibuka? Canva? Template yang pendidikan. Ini tutup dulu. Jadi tulis di sini infografis pendidikan ini ada. Nanti di sini banyak pilihan salah satu. Di bawah masih banyak. Jadi nanti ini sudah ada template-nya, ada temanya, tinggal mengganti gambar sama tulisan. Nah tulisannya apa? Materinya yang kalian cari dari video. Jadi dari pertanyaan mendasar itu cari materi bisa dari internet atau mungkin dari sumber lainnya. Coba dipilih salah satu dulu. Sembarang. Logo yang bagus mana? Iya, coba aja. Itu sembarang. Coba pilih dulu. Nah, ini karena terlalu kecil diperbesar ini, yang tanda hitam tarikan ke kanan. Nah, gitu. Nah, dari gambar nanti bisa diganti, tulisan juga bisa diganti. Coba klikkan dulu di tulisan. Nah, itu. Nah, bisa diganti kan? Coba dihapus dulu. Nah, itu kan. Jenis tulisan di sini sudah dipahami? Jenis tulisan di sini. Nah, gambarnya sudah ditulis, diganti. Terus jenis tulisannya juga bisa diganti. Coba diganti, coba ini. Gimana? Mengganti, diperbesar dulu. Ini kan terlalu kecil, atau ini kan masih 33%. Ini yang hitam tarikan ke kanan. Klikkan tahan. Ini terlalu kecil, gitu itu susah. Yang hitam itu tarik kanan. Top. Terlalu besar. Nah, standar ya 100% mungkin. Nah, stop aja. Layarnya lebih gede. Nah, stop. Terus, nah, ditarik ke atas. Nah, ini bagian ini bisa. Nah, itu namanya. Coba klikkan kanan coba. Edit. Ada edit. Itu tulisan. Oh ini nih teks. Coba teks. Teks yang sudah jadi. Nah itu. Nah sudah diganti tulisan. Nah itu. Nah, bisa tak? Jadi materinya apa tadi? Materi mau apa yang di pertanyaan dasarmu tentang perang Maluku? Silahkan dicari dulu. Perang Maluku ya. Perang Maluku ya. Perang Maluku silahkan ditulis. Nah, bisa dicari, ditambahkan gambar, bisa ditambahkan tulisan. Kalau terlalu besar ya dikurangi ukurannya. Ukurannya 58 terlalu besar. Atau kotaknya yang diperbesar. Seperti itu. Baik. Jadi setelah mencantumkan atau mencari pertanyaan dasar, yang kedua adalah mendesain pertanyaan ya. Sudah masuk Canva semua? Sudah buka. Yang ketiga yaitu membuat jadwal rencana proyek. Bisa dilihat di LKPD di lembar kerjanya ini ya. Ada langkah-langkah atau tabel tentang penyusunan jadwal proyek, dari membuka Canva jam berapa, maksudnya waktunya, terus mulai mengedit atau menyusun jam berapa bisa dituliskan di sini ya. Bisa dipahami? Bisa. Baik, silahkan dikerjakan yang poin ketiga ya.
Nah, gitu. Nah, ini yang mau. Di scroll. Silakan, kreasi boleh ya. Jadi buka Canva oleh ini kosong. Bukan Google, tulisan Canva, Chrome atau yang Firefox ya. Benar kamu sih. Terbesar bawah D era terbesar cewek. Canva tulisan. Ada yang infografis pendidikan. Nah, tulisan. Pakai V. Spirit. So pas komputer buka. Nah itu. Ini ditonton-tonton boleh. Ada tulisan materinya. Baik, sudah selesai menyusun di kanvanya infografis. Jadi latihan ya bareng-bareng. Kalau bingung nanti tanya temennya sebelahnya. Jadi ya sudah selesai kelompok 3 selesai belum? 3, kelompok 3 selesai? Belum? Kelompok 4? Sudah. Kelompok berapa ini? 2 selesai? Baik, kalau gitu kelompok 2 dulu maju ya. Silahkan nanti presentasi 2 orang atau 3 orang mewakili ke depan hasil yang kalian buat tadi di Canva tadi. Silahkan dipresentasikan ke depan, didiskusikan bareng dengan teman-teman. Oke. Baik, setelah selesai dari pekerjaan selesai, baris selanjutnya adalah diskusi kelompok ya. Jadi kelompok depan ini mau membacakan hasil diskusi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dengan anggota Adam Madura Susanto, Hansa Nuriana Nityas, Dewi Gurata Ayun, Dia Fatmana Duratu Syafira, Isan Bagus Bayuga, Kendi Pramana akan membacakan hasil dari laporan kita. Pertanyaan mendasar yaitu Perang Padi dan latar belakang Perang Padi serta tokoh akhir Perang Padi. Langkah-langkah pembuatan proyek yang kita
pilih adalah pembuatan infografis di aplikasi Canva. 2. Memilih tema, template, pendidikan di aplikasi Canva, serta mencari informasi tentang Perang Padri baik dari video pembelajaran maupun dari sumber lain. Berikut ini hasil dari yang kita buat di kelompok kita. Perang Padri adalah perang saudara yang berawal dari masalah agama Islam dan adat sebelum penjajah Belanda ikut campur tangan. Pada akhirnya, peperangan ini menjadi ajang perlawanan rakyat Minangkabau melawan penjajahan Belanda. Tahun 1837, Belanda menangkap Tuanku Imam Bonjol yang kemudian diasingkan ke Cianjur, Ambon, lalu Minahasa hingga wafat di sana. Tahun 1838, perang kembali terjadi. Belanda lebih unggul dan berhasil menembus pertahanan rakyat yang dipimpin oleh Tuanku Ramusai. Tokoh dalam Perang Padri, Tuanku Ramusai dan beberapa pengikutnya yang selamat pergi ke negeri Sembilan di Semanjang, Malaya. Belanda pun berkuasa setelah memenangkan perang. Cukup presentasi dan hasil dari kelompok kami. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok. Satu, dua, tiga, ikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang terdiri dari perkenalkan, nama saya Rizka Konita Zahrani dan saya Nita Lita. Dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Pertama, pertanyaan dasar. 1. Peran Diponegoro. 2. Latar belakang perang, tokoh, serta akhir perang. Langkah-langkah pembuatan proyek kami. 1. Pembuatan infografis di aplikasi Canva. 2. Memiliki tema template pendidikan. 3. Mencari informasi tentang peran Diponegoro baik dari video pembelajaran maupun dari sumber lain. Selanjutnya, perang meletus. Memasuki tahun 1825, gerakan revolusi berupa perang Jawa yang telah direncanakan Diponegoro dalam waktu yang lama melalui visi spiritualnya benar-benar pecah. Kondisi real yang memicu perang pada saat itu, masyarakat Jawa sedang mengalami dekadensi kebudayaan, maksudnya kemunduran. Jatuhnya martabat keraton dinilai masyarakat Jawa bahwa keraton tidak mampu melawan Belanda. Para elit keraton lebih condong dan bersekutu dengan pemerintah kolonial. Masyarakat Jawa kian tidak percaya kepada keraton dan mulai mendukung revolusi. Sikap yang dilakukan keraton membuat kecewa dan luka bagi masyarakat Jawa. Diponegoro merasa tidak suka terhadap religiusitas yang kedua di Istana Yogyakarta. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Permasalahan utama, perbaikan jalan yang tidak sesuai prosedur dari Yogyakarta ke Magelang, melewati mutiran dibolehkan melewati pagar-pagar sebelah timur Tegalrejo. Pada suatu wilayah patok jalan yang dipaksa telah melintas makam leluhur Pangeran Diponegoro. Baik, demikian dari presentasi kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Kami
mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelumnya, anggota kelompok 4 yang pertama Amelia Fitri, yang kedua Chelsea Alexa, Faza Naila, Jessica Jenny, Rafa Naura, Melisa, Nadia Maratus, dan Helen. Langkah-langkah kegiatan proyek: 1. Penentuan pernyataan mendasar. Silahkan lihat video untuk menemukan pernyataan mendasar perlawanan bangsa Indonesia untuk membuat proyek kecil. Pertanyaan mendasar: yang pertama, Perang Banjar. Yang kedua, latar belakang, tokoh, serta akhir Perang Banjar. Penyusunan rancangan proyek. Yang pertama, pembuatan infografis di aplikasi Canva, lalu memilih tema template pendidikan di Canva. Sekarang kami akan menjelaskan tentang Perang Banjar. Perang Banjar adalah perang antara Kalimantan Selatan melawan penjajahan kolonial Belanda. Sebab 1. Rakyat Banjar tidak suka dan tidak setuju dengan merajalelanya dalam menguasai perkebunan dan pertambangan batu bara yang ada di Kalimantan Selatan. Yang kedua, terlalu ikut campurnya pihak Belanda terhadap urusan kesultanan. Sultan Adam wafat, kemudian Belanda mengangkat Pangeran Tamjid Ullah sebagai sultan dan Pangeran Hidayatullah sebagai Mangkubumi. Pangeran Antasari tampil sebagai pemimpin perlawanan. Pasukan Pangeran Antasari menyerang pos Belanda di Martapura dan Pangaron. Pengertian Pangeran Antasari wafat karena wabah penyakit. Jadi kesimpulannya, tujuan Belanda untuk menghancurkan kerajaan Banjar terlaksana dengan membuat Sultan Tamjidillah menjadi kambing hitam dengan mengatasnamakan kericuhan dan porak-poranda yang terjadi di kerajaan tersebut. Belanda akhirnya dapat menduduki Kalimantan Selatan secara sepenuhnya dan memasukkan segala aset yang ada ke dalam kekuasaannya. Sekian presentasi dari kelompok 4. Terima kasih dan selamat siang. Baik, hari ini sudah diskusi ya. Terima kasih sekali. Jadi akhir penutup pembelajaran yaitu adalah evaluasi dan refleksi. Refleksi alias rangkuman ya. Jadi rangkuman dari ini kita bahas beberapa perlawanan dari mulai Perang Banjar, Perang Diponegoro, Perang Patri juga ada, Perang Aceh dan Perangnya Maluku ya. Baik, sekarang apa kesimpulan yang bisa kalian dapat dari pembelajaran ini? Ada yang mau mencoba menyimpulkan? Saya, Pak. Silakan. Ciri-ciri perjuangan zaman sebelum zaman pergerakan ialah 1. Perjuangan masih bercorak kedaerahan. 2. Masih berfokus pada satu tokoh. Jika tokoh tersebut meninggal atau tertangkap, maka perjuangan akan berakhir. 3. Dengan perjuangan masih berfokus pada kedaerahan, maka kekuatannya tidak dapat mengalahkan penjajah. Baik, terima kasih sudah mencakup semua ya. Jadi beberapa inti dari kita coba merangkum tadi adalah beberapa perjuangan masih bersifat kedaerahan. Jadi seperti itu. Nah, untuk evaluasi saya punya di mana? Di LKPD ada link untuk mengerjakan namanya soal evaluasi. Silakan dibuka dan dikerjakan ya. Baik, pembelajaran hari ini selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Sebelum kita akhiri, berdoa dulu sebelum pulang. Baik, silakan. Untuk mengakhiri pelajaran di sore hari ini, berdoa mulai. Selesai. Baik, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.